Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bandung. Saya Angga Permana Sundara dari SDN Sukamana 4. Saya Eka Samsa Ismail dari SDN Pinggir Sari 01. Saya Jajang Ahmad dari SDN Pacet 1. Pada kesempatan hari ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jajang. Waalaikumsalam, Pak Eka. Gimana kabarnya hari ini, Pak Jajang? Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya, Bapak? Alhamdulillah sehat juga, baik sekali. Ini saya sangat semangat sekali hari ini. Saya dengar Pak Jajang akan melakukan coaching ya dengan salah satu rekan Pak Jajang. Iya betul, Pak. Saya akan melakukan coaching nanti di hari Kamis ya. Hari Kamis. Pak Angga ya. Pak. Pak Angga, baik. Sebelum melakukan coaching dengan Pak Angga, alangkah baiknya kita akan berdiskusi dulu, ngobrol santai dulu dengan Pak Jajang, boleh nggak? Iya, sangat boleh sekali. Terkait dengan itu, kita akan mendiskusikan beberapa hal. Yang pertama mungkin kita akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian yang nanti akan menjadi patokan buat saya untuk menilai coaching Pak Jajang dengan Pak Angga. Seperti itu, baik ya. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang Bapak Jajang ini ingin kembangkan? Kompetensi coaching yang saya ingin lakukan, yang saya ingin kembangkan, yaitu pertama present dengan penuh, yang kedua mendengarkan aktif, ya, dan yang ketiga bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa merangsang sifat saya itu berpikir kritis, ya, mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi ada banyak sekali yang ingin Pak Jajang kembangkan dan juga cukup paham tentang kompetisi coaching yang harus dilakukan sebagaimana seorang coaching lakukan. Tadi terkait present, kemudian pendengaran aktif, kemudian ada juga melontarkan pertanyaan robot, kemudian ada juga terakhir kita mendengarkan dengan rasa sehingga menciptakan obrolan yang sangat santai saja. Kemudian setelah tadi ada kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Jajang, kemudian dari keempat bagian tersebut Pak ya, bagian kompetisi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak? Yang secara spesifik saya ingin mengembangkan kompetensi di mendengarkan aktif, ya. Jadi bagaimana saya bisa fokus, merasa empati, kemudian simpati juga, dengan gestur tubuh yang selaras ya dengan coach ya. Nah itu. Baik. Jadi salah satu kompetisi yang ingin dikembangkan mendengarkan dengan aktif ya. Karena memang jangan lupa juga saya ingatkan kembali bahwasanya dalam coaching tersebut ada prinsip coaching yang mana dalamnya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ingin Pak Jajang gali dari seorang coaching ya, seperti itu. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi yang saya ingin tanyakan, yaitu adakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Jajang inginkan? Yang menjadi indikator tujuan yang saya kembangkan ya terhadap coaching yang akan kita lakukan bersama Pak Angga itu salah satunya bagaimana saya bisa menjadi seorang coach yang fokus terhadap bisa fokus terhadap seorang coach ya, terhadap dalam rangka mendengarkan secara aktif, kemudian mengambil
mengambil kata-kata kunci atas permasalahan-permasalahan yang dilaksanakan oleh seorang coaching. Baik, betul sekali, luar biasa sekali rencana yang ingin Paligar rencanakan terkait coaching, karena memang betul sekali sejatinya dengan mendengarkan aktif kita akan mudah dengan membuat resume yang memang dirangkum dari percakapan antara coaching. Baik, dari tadi kita memulai diskusi terkait rubrik yang ingin diobservasi, kemudian menanyakan kompetensi yang ingin dikembangkan. Saya sangat antusias sekali dan sangat bersemangat sekali dan tidak sabar untuk menyaksikan, menyimak coaching dan coaching yang nantinya Pak Jajang lakukan terhadap rekan sejawat. Baik, sampai ketemu di nanti ya Pak Jajang ketika coaching ya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah Pak baik. Cuman ada hal yang mengganggu pikiran saya Pak. Yang mengganggu pikiran Bapak ya. Ya, Terus Bapak apa tujuannya berdiskusi ini? ya saya ini kebetulan terima kasih sekali sebelumnya ke Bapak. Saya diajak diberi coaching ini. Saya ingin mencari solusi Pak. Karena di sekolah saya ada segelintir siswa di beberapa kelas pada saat saya mengajar itu suka jajan dan membuang sampahnya sembarangan gitu Pak. Oh begitu ya. Ya, Jadi ada anak yang suka jajan ya, ya, dan membuang sampah sembarangan. iya Pak. Nah, menurut Pak Angga kira-kira yang menjadi penyebab anak tersebut suka jajan dan membuang sampah sembarangan itu apa penyebabnya? Dari hasil analisis saya Pak, kemungkinan itu karena satu mungkin mereka karena masih kecil ya, jadi kurang memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Padahal Pak sebetulnya di hampir di tiap kelas itu, kemudian di depan kelas juga yang dekat itu ada tong sampah gitu. Tapi kenapa mereka untuk membuang sampah saja pada tempatnya susah, bahkan sampai ada sampah di bawah meja, bahkan di kolong bangku juga ada Pak. Jadi apa namanya, itu mengganggu, apalagi kan kalau sampah bekas makanannya kalau disimpan lama itu kan menjadi bibit penyakit Pak. Oh begitu ya. Ya. Kalau menurut Pak Angga itu tadi yang menjadi penyebab itu kan karena anak tersebut buang sampah sembarangan itu karena karena masih kecil. Ya Pak. Jadi kesadaran emosionalnya juga belum bisa ya, Ya. belum matang. Kemudian yang kedua itu karena kesadaran diri ya, tadi Ya, kesadaran betul, diri Pak. anak tersebut ya. Betul Pak. Betul Pak. Nah, kira-kira yang menjadi strategi apa? Kira-kira yang menjadi strategi Bapak untuk menangani permasalahan yang Bapak hadapi? Ya baik Pak, kebetulan nih saya juga sudah membuka komunikasi ya, menjalin komunikasi dengan rekan guru yang lainnya. Kemungkinan itu karena tadi kan karena alasan utamanya kurang kesadaran, jadi saya coba berkomunikasi dengan rekan guru yang lainnya untuk menebalkan kembali yang disebut peraturan kelas atau kesepakatan kelas yang telah dibuat. Mungkin mereka lupa lagi gitu Pak. Saya minta untuk ke rekan guru, yang pertama ya, rekan guru saya ajak kolaborasi untuk menebalkan kembali kesepakatan kelas yang dimiliki di kelas masing-masing begitu. Yang kedua, saya coba untuk berkolaborasi juga dengan pemangku kebijakan di sekolah, yaitu kepala sekolah, untuk membuat kebijakan atau program-program yang bisa menanggulangi permasalahan yang tadi disebutkan. Contoh misalkan Pak, di sekolah kami kan rencananya akan melaksanakan P5 gitu Pak ya. Nah, proyeknya saya ingin dari mulai tema sampai dengan proyeknya itu saya ingin temanya tentang penanggulangan sampah gitu Pak. Jadi bahaya sampah dan penanggulangan sampah. Jadi saya coba kalau nanti sudah ada keputusan dari
kan pasti semua rekan guru dan yang ada di sekolah semuanya termasuk orang tua itu akan mengikuti Pak gitu. Dan ada satu lagi Pak, supaya untuk lebih memperkuat lagi kesadaran mereka tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya, itu saya akan coba, karena kebetulan kan sekolah kami juga sudah berkolaborasi juga, bekerja sama juga setiap tahun itu rutin dengan dinas kesehatan yang suka impak di sekolah, suka melaksanakan bias dan lain sebagainya, imunisasi ya. Nah saya akan coba bekerja sama dengan dinas kesehatan, bagaimana kalau misalkan pas begitu ada kegiatan P5 itu di salah satu bentuk kegiatannya, acaranya saya akan coba mengundang dinas kesehatan supaya menjelaskan tentang bahaya sampah gitu Pak. Wah, luar biasa sekali. Begitu Pak. Rencananya luar biasa sekali. Iya, Strategi Bapak ketika menangani anak yang kurang kesadaran diri terhadap Iya, Pak. sampah ya. Iya, Pak. Dari mulai tadi rencana menebalkan keyakinan kelas ya, kemudian koordinasi dengan kepala sekolah untuk memberikan edukasi bagaimana penanganan kesadaran, membangun kesadaran diri terhadap sampah ya. Kemudian yang ketiga juga rencana Bapak ada ide dengan bekerja sama dengan stakeholder dari luar ya, yang mungkin menurut saya sangat setuju sekali dengan ide dan rencana Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan tadi bisa terlaksana dengan lancar ya. Si Pak. Namun untuk pelaksanaannya kira-kira kapan? Pelaksanaannya sendiri itu Pak, saya rencananya karena itu kan sekarang itu mendekati akhir semester Pak ya, kegiatannya udah agak sibuk, jadi mungkin nanti di awal semester 2 gitu, supaya kalau sekarang kan baru ini sedang masa-masa PSTS ya Pak ya. Nah mungkin nanti saya coba untuk komunikasikan dengan kepala sekolah dan rekan guru, pelaksanaannya nanti rencananya di awal semester 2 saja Pak. Luar biasa sekali Pak rencana Bapak dan atas permasalahan yang Bapak hadapi, yaitu tentang bagaimana anak itu supaya sadar terhadap sampah ya. Dan mungkin ini merupakan suatu hal yang dalam agama itu an-nadhafatu minal iman ya, kebersihan itu sebagai iman, karena hal yang sangat penting sekali ya terhadap sampah. Dan mudah-mudahan lah ini rencana Bapak, apa yang Bapak rencanakan bisa terlaksanakan secara lancar ya, dan guru-guru bisa berkolaborasi dengan guru-guru dan rekan sejawat untuk menangani permasalahan tersebut ya, Pak. Nah, kira-kira selanjutnya apa yang Bapak rasakan, manfaat apa yang Bapak rasakan setelah berdiskusi dengan saya? Alhamdulillah Pak, dari di awal tadi saya merasa bingung Pak ya, merasa resah, gelisah gitu dengan permasalahan sampah di sekolah saya. Setelah saya mendapatkan coaching dari Bapak, itu yang solusi yang atau permasalahan yang tadi yang sebelumnya saya bingung solusinya seperti apa, tapi setelah mendapat coaching dari Bapak secara mengalir itu tidak terasa ada solusi-solusi itu keluar dari pikiran saya gitu Pak. Jadi sehingga saat ini saya sudah merasa lega gitu Pak. Ada solusi-solusi ternyata dari hasil coaching ini yang saya hasilkan sendiri gitu Pak. Nah tinggal nanti mungkin eksekusinya gitu Pak. Alhamdulillah Pak. Siap lah, saya selalu mendukung Bapak rencana Bapak. Apalagi ada lagi yang Bapak mau tanya? Saya kira untuk saat ini cukup Pak. Saya minta dukungannya dari Bapak, bimbingannya terus sehingga nanti pelaksanaannya bisa lancar gitu, sampai akhir kan. Insya Allah kita akan terus bersinergi, bekerjasama ya, untuk saling sharing, berbagi atas permasalahan yang kita hadapi bersama. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Jajang. Waalaikumsalam, Baik. Wah, luar biasa sekali coaching antara Pak Jajang dan coachingnya dengan Pak Angga. Tadi saya menyaksikan luar biasa. Terima kasih, Bang. Bagaimana nih perasaan Pak Jajang setelah melakukan coaching bersama Pak Angga? Alhamdulillah sangat puas sekali lah. Tadi perasaan setelah melaksanakan coaching dengan Pak Angga, terkait Pak Angga mempunyai permasalahan yaitu tentang sampah ya, jika anak-anaknya yang sembarangan membuang sampah ya. Alhamdulillah saya memposisikan diri sebagai coach, saya bisa coaching Pak Angga dengan berbagai alur, yaitu dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan sesuai alur Tirta. Kemudian saya bisa mendengarkan secara aktif sehingga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya tadi relatif bisa memberikan berpikir kritis terhadap Angga. Oh, baik, terlihat sekali, memang betul. Setelah tadi saya menyaksikan, menyimak beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Jajang sangat memancing, sangat memantik dari umpan balik dari yang Pak Angga lakukan. Betul sekali Pak Jajang. Selanjutnya, kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching nih ya, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak Jajang? Yang menjadi indikator apa yang saya lakukan tadi ya, ketika coaching sama Pak Angga, yang menjadi indikator keberhasilan pengembangannya, mungkin saya salah satunya bisa mendengarkan secara aktif keluhan-keluhan, permasalahan-permasalahan yang diceritakan oleh Pak Angga, dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga Pak Angga bisa terpancing untuk mengeluarkan ide-ide dan gagasannya terhadap masalah yang Pak Angga hadapi. Bagus ya, betul sekali. Dan juga saya sangat menyaksikan dan betul yang Pak Jajang utarakan bahwasanya mendengarkan aktif itu akan membuat Pak Jajang lebih mudah dalam hal meresume apa yang menjadi fokus dari hal yang dikembangkan. Nah, berkaitan dengan itu, Pak Jajang, saya tadi kan sudah mencatat beberapa hal yang meresume lah, merangkum apa yang menjadi hal-hal penting dari percakapan antara coaching dan coaching tadi ya. Sebetulnya dari Pak Jajang dari tadi melaksanakan coaching ada beberapa hal yang menarik buat yang saya catat. Yang pertama, Pak Jajang sudah tepat, sangat bagus sekali dengan melakukan alur Tirta ya, terkait dengan tujuannya, indikasinya, kemudian rencana aksinya, berikut tanggung jawab yang diberikan oleh Pak Jajang, sehingga memberikan umpan balik yang bagus bagi Pak Angga dalam hal menemukan solusi-solusi yang dia hadapi. Kemudian yang lebih pentingnya lagi, sangat bebas sekali dari penilaian dan asumsi. Kemudian Pak Jajang juga melakukan fokus pada area-area yang ingin dikembangkan, lihat dari kerisauan Pak Angga tadi. Kemudian Pak Jajang memantik beberapa pertanyaan sehingga Pak Jajang menemukan solusi sendiri. Kemudian dari hasil percakapan tersebut ada juga prinsip yang dibangun oleh Pak Jajang, yaitu tentang kemitraan, terlihat dari penyetaraan dari berbahasa, kemudian proses yang kreatif juga, sehingga memaksimalkan potensi yang ada. Itu menurut saya merupakan catatan yang menarik dan patut untuk dipertahankan. Baik, setelah kesimpulan yang tadi saya sampaikan, kemudian kira-kira ada gak kompetensi lain yang ingin Pak Jajang kembangkan untuk lain waktu? Kompetensi yang lain yang saya ingin terus kembangkan yaitu salah satunya bagaimana saya bisa buat daftar pertanyaan yang sangat berbobot ya, yang bisa sekiranya memancing atau menstimulus atau juga memantik ya, supaya seorang coach itu bisa mengeluarkan ide-ide kreatifnya dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Oke,
sangat bagus sekali, luar biasa. Memang betul ide-ide kreatif itu akan timbul dari pemantik yang bagus, salah satunya dengan pertanyaan-pertanyaan pembuat. Mudah-mudahan saya berharap berdoa terlaksananya coaching kemudian supervisi ini menjadikan modal bagi kita semua untuk lebih maju lagi dalam pembelajaran, dalam pengajaran, dalam manajemen apapun yang terjadi untuk memajukan sekolah kita ini. Amin. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.